kita tidak harus lupa dengan seiring zaman seperti sekarang, jangan lupa akan budaya yang kita miliki, warisan budaya yang harus kita pertahankan. Warisan. Jadi warisan bukan harta, tapi ini yang perlu kita jaga, apalagi di Buleleng khusus. Hai, kita ketemu lagi, aku Dias Damayasa. Dan gak berasa ya, udah tahun 2022 nih. Malah sekarang aku pengen banget ngajak kamu flashback ke tahun 90-an deh. Bahkan 2000-an kali ya, zamannya aku masih kecil. Senang banget main tradisional tuh bareng teman-teman. Mungkin di halaman rumah segala macam ya. Dan mungkin sahabat kreatif tahu yang namanya permainan tradisional megoak-goakan. Nah, hari ini kebetulan nih kita sudah kedatangan tamu spesial, jadi dari Ketua Bala Goak Panji, Bli Gustu. Iya, hai dia. Apa kabar? Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bli Gustu. Ini gimana sekarang tahun ini? Ya, seiring waktu, jangan tahun-tahun ini memang tahun pandemi ya. Iya benar sih. Tapi tidak mengurangi kreativitas apapun kegiatan anak muda yang memang itu membentuk karakter. Iya. Jadi mari kita sikapi pandemi ini tidak mengurangi atau bisa jadi dibilang tidak mematahkan semangat anak-anak muda. Semangatnya, gitu. motivasinya tahun lalu sama tahun sekarang sebelum, sama. setidaknya harus sama. Harus sama. Ya. Tapi ini kalau ngebahas permainan tradisional ya, mau goak-goakan. Ini kan orang pasti udah pernah denger gitu ya. Kalau tradisi ini atau permainan ini sering anak-anak lakuin gitu. Jadi ada nggak sih yang perlu diluruskan dari konsep permainan anak-anak gitu, goak-goakan karena jadi terima kasih banyak Dias. Jadi dengan momen sangat baik ini, kebetulan yang dipercaya sebagai Ketua Umum Bala Goak Panji, komunitas lah yang selama ini berusaha melestarikan dan mempertahankan warisan budaya ini. Jadi hari ini kita akan klarifikasi kupas habis. Ya, tuntas, harus tuntas. Karena biar masyarakat tahu bahwasanya seperti apa sih megoak-goakan. Mungkin seperti dia tadi penyampaiannya, megoak-goakan adalah tarian anak kecil waktu kecil, memang benar. Cuma ada sejarah yang perlu Tiang sampaikan di sini. Berarti tanggung jawab moral Tiang pribadi bahwa sejarah megoak-goakan adalah tidak luput dari kejayaan kerajaan Den Bukit yang dipimpin oleh Gusti Ngurah Panji Sakti kan gitu. Ada Gusti Ngurah Panji Sakti, pasti ada Bala Goak atau Taruna Goak yang mengiringi kesuksesan beliau gitu dia. Iya. Nah di sini lebih ke historinya ya, gimana sejarahnya. Orang harus tahu nih sebelum main harus tahu apa yang dulu pernah terjadi gitu ya sampai akhirnya adalah tradisi ini mau goak-goakan ini gitu. Iya. Tapi sebelum masuk ke sana lebih dalam nih, Bli Gustu ya. Jadi selaku Ketua Bala Goak Panji ya, ini sebenarnya udah berapa lama gitu fokus di sini? Oh, kalau seperti dia bilang dari kecil sih saya sebenarnya sudah mengikuti. Cuma fokus sebagai warisan budaya ini saya dirikan tahun 2016. Jadi 2016. Ya, komunitas ini saya dirikan 2016. Kalau masalah megoak-goakan tuh tradisi turun-temurun. Jadi setiap ngembak geni itu kami lakukan di desa kami. Baik anak muda, anak kecil, orang tua. Jadi semua berbaur di sana. Gak pandang umur. Gak pandang umur. Sebagai euforia, kemenangan dulu satu-satunya raja di Bali yang berhasil menaklukkan Belambangan. Itu sebagai historis. Kenapa ada tari megoak-goakan gitu dia. Paling nggak harus dijaga di daerah sendiri dulu. Iya. Nah ini sebenarnya yang pengen diketahui banyak orang juga dari tarian atau games ini ya, permainan ini gitu, megoak-goakan. Ini kan termasuk salah satu olahraga tradisional gitu ya. Iya. Yang ada di Kabupaten Buleleng. Iya. Sampai akhirnya Beli ada niat untuk mempertahankan ini dari tahun 2016 ya, konsisten sampai dengan sekarang itu nggak gampang loh. Orang udah mulai main game online ya, PUBG atau ya ada juga Mobile Legend, Pokemon Go, tapi Beli concernnya di sini. Iya, kembali Dias. Jadi ini sebagai tugas kita bersama sebenarnya, bukan saya pribadi. Mungkin didengar oleh tokoh-tokoh seniman, bagaimana dimanapun berada, bahwasanya kita tidak harus lupa dengan seiring zaman seperti sekarang, jangan lupa akan budaya yang kita miliki, warisan budaya yang harus kita pertahankan. Warisan. Warisan.
Jadi warisan bukan harta, tapi ini yang perlu kita jaga, apalagi di Buleleng khususnya. Sabar, tahan. Kan gitu. Emosi ya. Bukan, kadang-kadang gimana anak-anak muda. Jadi tugas berat memang sih. Jadi seperti dia bilang tadi, zaman PUBG lah. Jadi asungkare untuk anak-anak muda kami di Panji, dengan adanya komunitas ini kita bisa mencakup itu menjadi hal yang positif. Kan begitu dia. Diseling-selingi ya. Seling-selingi lah. Gitu. Sampai akhirnya beberapa orang juga ada yang sempat kepikiran gitu mungkin ya. Ini sebenarnya megoak-goakan ini nih kayak gimana sih permainannya gitu. Ya. Ya kan? Nah, itu udah sekarang kita jelaskan ya. Biar tidak. Karena ada lagu yang goak maling takluk. Nah, itu gimana tuh, ya kan? Iya. Ini kembali dia ya. Saya kupas sedikit sejarah karena seperti yang awal saya sampaikan, megoak-goakan ini adalah tarian sakral menurut kami di desa kami, bahwasanya ini adalah pasukan perang. Ya, itu anggotanya 40 orang. Wow. Ya, 40 orang. Kita bayangin ya, Bayangin dong, 40 orang kan banyak. Iya, banyak. Semua energi itu dalam melakukan kegiatan megoak-goakan ini terkuras. Ya. Megang pinggul itu kekuatan tangan. Iya. Lari untuk menghina itu kekuatan kaki. Nah, sebagai seorang prajurit, minimal kaki kuat, Betul. tangannya kuat, napas kuat. Nah, itu sebenarnya filosofi dari megoak-goakan tersebut. Gitu dia. Nah, ini sedikit gambaran kali ya. Jadi megoak-goakan ini sebenarnya kalau sahabat kreatif lihat di YouTube, mungkin punya teman yang belum tahu nih megoak-goakan kayak gimana ya di Panji ya. Gitu gimana Bli? Bisa dipaparin nggak permainannya kayak gimana ya? Ada kayak semacam prajurit nih yang berbentuk berbaris gitu ya. Ada ekornya. Ya. Dan sedang menghadapi goak di situ istilahnya. Bener kan? Benar. Nah, itu sampai akhirnya permainan ini sering dilakuin zaman dulu oleh anak-anak dan bahkan memang sebenarnya semua usia pun bisa ngelakuinnya gitu. Ini esensinya gimana nih sebenarnya nih menggoak-goakan ini? Sebelum mengarah ke sana, saya jelasin sedikit. Jadi jelasin, kita megoak-goakan di Panji ada dua. Ya, goak-goakan sakral sama megoak-goakan itu euforia. Ya, sakral kita ambil dari sejarah gimana Ki Barak Panji mempersiapkan pasukannya akan menyerang Belambangan. Ya, ini kita sakral. Iya. Kita pertunjukan khusus di hari-hari tertentu. Sehari setelah nyepi ya? Iya, sehari setelah nyepi minimal di Pura Pejenengan istilahnya itu dan itu. Nah, euforia kemenangan setelah berhasil mengalahkan Belambangan ini yang selama ini dikenal masyarakat. Ya, atas kemenangan itu diberikan dayang, disuruh ngambil diberikan hadiah tanah. Nah, di sanalah bereporia. Seru banget. Nah, itu yang perlu yang sampaikan ke masyarakat. Megoak-goakan yang selama ini dikenal kan bermain lumpur, bermain itu sebagai euforia. Betul. Euforia setelah berhasil mengalahkan kerajaan Belambangan di saat itu. Gitu ada dua semacam kayak ada digelarnya di dua tempat gitu ya. Iya, dua. Yang versi di persawahan basah sama di tanah kerajaan dulu Panji. Oke, jadi di tanah kering ya gitu maksudnya ya. Itu dua tempat ini ada perbedaan nggak sih maksudnya esensinya gitu kenapa harus di sawah yang basah atau yang di kering? Ya. Jadi kalau yang basah euforianya itu setiap pemain goak yang cowok atau cewek dibebaskan mencari pengikut. Nah, misalnya kalau cowok nih dia sama saya, jadi sebagai goak nih dapat mengasih itu bebas kita di antara penonton itu kan ada cewek, ajak ikut bermain. Nah, itu keseruannya. Kalau yang di kering ini, jadi di sana kita lebih sakral. Jadi ada rajanya, menceritakan rajanya. Bagaimana patihnya datang menghadap raja, ya menyampaikan bahwa putra beliau telah gugur di medan perang. Di sanalah timbul bahwasanya kita harus kalahkan Belambangan. Di sana beliau berbicara bahwasanya gebuk Belambangan bersama pasukan. Ini sakral ini. Ada hal magis di sini. Ada hal magis yang memang orang belum banyak tahu. Jadi kalau kita berbicara seperti sekarang kan mungkin orang bertanya-tanya bener nggak? Ya, jadi kalau memang bener gak, silahkan kemaskan dia ada di beberapa ginilah. Seperti tadi saya nyambung,
ini kan 40 orang. Ya secara detail kita kupas ya. 40 orang. Panjang tuh beli. Ya, makanya ini kan di saat kita tampilkan megoak-goakan ini, kita bentuk formasi. Formasi kayak benteng pertahanan. Jadi sambil menari, membentuk formasi tidak sembarangan, bukan kayak ular tangga. Iya, kayak gitu ya. Lagi ya. Satu lagi. Bukan ular tangga. Bukan. Kayak gitu. Jadi ada yang komen juga kan, ini kayak ular tangga nih. Iya. Itu ada yang komen. Iya. Oke. Itu tugas sebagai kepala gua ini mencari ekor yang di belakang. Mampu nggak? Sekian gerakan mampu nggak? Mampu nggak? Makanya di sini kan perlu energi. Betul. Jadi di gitu kan dalam perputaran itu kan beberapa kali putaran itu. Wah, capek tuh. Pasti capek lah. Yang paling capek sebenarnya si kepala ya. Kepala. Yang ngejagain ekornya ya. Iya. Jadi mereka ini harus benar-benar bisa ngehalau si Ngehalau, gagak ini biar nggak nyampe ekornya gitu. Iya. Itu keseruannya sih. Kadang-kadang ada sampai jatuh, ada Sampai jatuh. luka segala macem gitu. Sering terjadi seperti itu, cuma itulah namanya warisan kan perlu hal yang seru. Kayaknya ini memang harus sering dilakuin per bulan kali ya, atau per minggu kali ya. Iya, memang kalau permainannya ya. Sebenarnya ada ide di tiang pribadi. Ini regenerasi kan susah dia. Seiring zaman sekarang, teknologi, distraksinya banyak. Jadi menumbuhkan semangat anak muda untuk melestarikan ini tiang pribadi mungkin tidak kendala, cuma ada sedikit. Jadi kita ngerti lah anak-anak muda. Ada les alasannya, ada sibuk gimana, tapi Asungkare berkat semangat semua pengurus, dukungan dari desa adat juga sangat penuh terhadap kita untuk melestarikan ini. Sampai saat ini komunitas Balagua Panji Sakti masih eksis. Asungkare ya. Gitu. Anak muda yang lebih ego, saya pengen main yang lain nih. Nah, jadi kita ngarahinnya dengan positif agak susah kali ya. Nah, dari tahun ke tahun beli kan udah di sini nih, concern di sini ya, di permainan tradisional megoak-goakan ini. Apa sih kendalanya yang paling besar yang beli rasain kayak ini harus jalan. Cuman saking besarnya kendala memperlambat goals yang memang kalian sudah tentuin sebenarnya. Tujuan kalian gitu. Kendala kan satu sisi pertama ini kan warisan budaya, tidak boleh sembarangan. Betul. Ya, itu. Ada hal yang memang harus saya pertanggungjawabkan baik skala maupun skala, kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua jelas hari gini tanpa finansial, apapun organisasi akan tidak pernah jalan. Gitu ya. Ya maaf dulu kita. Memang itu. Selain finansial juga, bagaimana caranya kita mendekati atau merangkul anak-anak muda ini biar bisa. Jadi tumbuh rasa memiliki untuk melestarikan apa yang ada di desa mereka itu. Makanya kita tetap koordinasi. Ke kalian desa adat, ke kalian Banjar, ke Trune muda juga Trune itu tetap kita share apa yang kita lakukan, apa prestasi yang selama ini kita dapat kita share biar mereka itu ikut merasa memiliki itu dia. Itu tipsnya ya, itu triknya ya. Triknya. Nah, iya memang ketika udah berkumpul menjaga biar konsisten ngumpulnya ya, menjaga biar ini lain waktu ada distraksi biar lebih fokus ke sini gitu. Paling enggak untuk selingan mereka balik ke sini lagi karena kebudayaan dan tradisi memang harus dijaga dan dilestarikan kayak gitu. Sampai akhirnya kalau dari Beli sendiri ada nggak dari salah satu atau banyak orang atau beberapa orang yang memang juga seprinsip dengan Beli sampai akhirnya Beli merasa kalau saya nggak sendirian nih, ada di situ. Asungkare jadi pengurus saya, jadi pengurus yang selama ini dekat, ada baik ketua harian, pengurus-pengurus semua aktif. Kalau tiang pribadi kan jaraknya jauh di Denpasar, Denpasar Singaraja kan perlu 3 jam 2 jam lah. Iya. Jadi setiap kegiatan yang memang bisa mereka handle, kita serahkan sepenuhnya kepada pengurus. Desa adat juga berperan penting di sini. Jadi baik kalian, desa adat itu. Dan yang paling penting, dukungan dari masyarakat. Kan kalau anaknya mau, orang tuanya nggak mengizinkan sama juga bohong. Nah, itu yang menjadi
lecutan atau cambuk semangat tiang pribadi untuk bisa tetap eksis melestarikan budaya warisan leluhur kami di Desa Panji. Apalagi ini kan sudah terdaftar ya oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Tak benda. Aset pemerintah juga. Jadi ada baiknya memang seniat itu ya untuk menjaga ini. Apalagi masyarakat Buleleng dan Panji apalagi ya memang terkenal dengan mereka yang begitu kuat menjaga tradisi daerahnya kayak gitu. Nah, itu yang memang tujuan pokok dari kenapa saya mendirikan komunitas seni Balegoak Panji Sakti. Karena saya kepingin desa saya punya integritas sendiri, punya kebanggaan sendiri sebagai anak muda. Ini tanggung jawab saya. Apa sih yang dibanggain dari desa saya, khususnya Desa Panji? Makanya saya berjuang bersama teman-teman semua untuk mendapatkan hak paten. Bahwasanya tradisi megua-guakan memang pure warisan budaya yang dimiliki oleh Desa Panji. Akhirnya kita dapat penghargaan 2 dari pengakuan resmi tahun tanggal 5 Mei Februari 2020 dari Kementerian HUM dan HAM itu sebagai warisan tak benda menuju UNESCO. Yang Desember kita dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi itu prestasi bagi tiang pribadi bersama teman-teman komunitas. Oke. Untuk maintenance gitu, semangatnya anak muda ya. Apa yang Bri sering lakuin? Per minggunya ya berarti ya? Kan kita nggak mungkin motivasi mereka per bulan sekali. Apalagi setahun sekali gitu. Ini kayaknya step-stepnya nggak gampang gitu ya. Jadi untuk maintenance itu kita kan punya grup. Jadi pengurus kita punya grup, pengurusnya apa sih kendalanya di lapangan. Anggota juga punya grup sendiri. Jadi kita saparia dengan komunitas itu hanya via WA. Kalau memang ada kegiatan yang harus saya ke kampung Singaraja, pulang kampung istilahnya ya, saya usahakan bisa untuk menyapa, memberi semangat mereka. Karena dalam setiap organisasi semangat seorang ketua pemimpin itu kan sangat penting. Sangat berpengaruh buat yang lain Se-impactful itu ya. Tapi sejauh ini apa yang udah Bli lakuin sudah ada hasilnya gitu? Hasilnya kebanggaan itu aja. Kalau secara finansial sih belum. Malah kita keluar finansial secara pribadi. Tapi kalau prinsip saya ngayah. Ngayah itu kan beda dengan bekerja. Ngayah ya ngayah gitu. Cuma kebanggaan saya bersama keluarga pribadi, bersama masyarakat, tari megua-guakan sudah diakui bahwasanya itu hak Desa Panji. Itu aja kebanggaannya, tidak lebih. Anak-anak muda kebanggaan pribadinya lagi apa? Anak-anak muda bisa berperan aktif untuk melestarikan budaya mereka, kan begitu. Betul. Jadi mereka juga misalnya nih ada orang dari luar Panji nih, ya mau gabung, mau ikutan juga melestarikan. Bagaimana tanggapan Bli Gustu? Kalau saya dengan senang hati di beberapa media juga yang sampaikan masalah melestarikan atau ikut berperan serta memajukan tari Buleleng lah, tari megua-guakan yang aslinya dari Buleleng tidak masalah. Cuma ada etika dan estetika. Minimal mereka kalau nuwun lah datang, pakemnya seperti apa, biar nggak disalahartikan. Jadi ada orang tidak mengerti sejarah, pakemnya seperti apa, asal-asalan merubah gitu ya. Pakemnya itu. Jadi kita yang sudah bersertifikat kan merasa malu. Apa sih ini kok begini? Nah, nanti kan 2 kali lagi bertanggung jawab kan? Itu maksud saya. Maksudnya lebih ke tanggung jawab pribadi, tanggung jawab dan pribadi, komunitas juga, desa juga. Gede ya tanggung jawabnya ya. Jadi kalau bisa di-announce ke yang lain, sebenarnya value atau nilai yang bisa orang rasakan dari megua-guakan ini apa? Satu, semangat kesatria. Ya. Semasih kita bernapas, di situ ada jiwa keberanian, tidak takut dengan apapun. Semasih ada niat, di situ ada jalan. Luar biasa. Kan begitu dia.
Mungkin bisa lanjut kita on air nanti ya di program Pro 2 ya. Terima kasih. Iya, tapi yang pasti sahabat kreatif untuk kamu ya yang pengen tahu soal mogok kan segala macam, mungkin bisa hubungin Instagram atau Facebooknya Beli Gustu ya. Langsung cek aja, kepoin aja gitu. Karena kalau kita ngomongin mengesampingkan sejenak gitu ya untuk permainan tradisional segala macam itu hak setiap orang. Cuma untuk melestarikan dan menjaganya yang harusnya lebih ditingkatkan lagi. Jangan sampai lupa deh sama tradisi juga kebudayaan sendiri. Gitu. Baik, kita ketemu lagi di podcast berikutnya ya sahabat kreatif. Saya Dias Damayasa dan juga ada Beli Gustu. Saya Gustu. Sampai jumpa Di podcast berikutnya. Terima kasih.